Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang PA, tukang penjelajah aspal. Hari ini saya sedang berada di Pasar Senen Blok 3. Mungkin untuk teman-teman yang pernah atau yang tinggal di sini tahu ini Pasar Senen Blok 3. Gimana kabarnya buat teman-teman? Mudah-mudahan hari ini diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan serta barokah. Amin ya robbal alamin. Yang seperti saya katakan waktu video saya kemarin, untuk teman-teman yang belum melihat video saya yang kemarin, silahkan tonton video saya yang kemarin. Saya akan melanjutkan tentang tenaga dalam, cuman tidak sebanyak penjambaran yang saya videokan yang kemarin itu. Di sini saya cuma hanya mereaksi video pesulap merah tentang tenaga dalam. Kalau salah yang bersama teman-teman saya kemarin sudah lihat gitu. Masa yang hari ini maaf nggak saya sebenarnya saya ada HP 2. Maksudnya saya nggak mesti saya harus tonton lagi gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah nonton. Maksud saya begini loh. Kalaupun versi tenaga dalam, atau kalau saya bilang sendiri ya dalam ilmu kebalikan itu namanya ilmu kontak ya, itu silahkan gitu. Maksudnya versi dia pesulap merah, versi dia bilang hipnotis, ya kan, ya silakan, itu versi dia gitu. Cuman kalau untuk versi saya, versi yang memang pernah mempelajari, yang memang kita ada amalan-amalannya sebelum kita melakukan latihan seperti itu ada lagi versi saya gitu. Makanya sebenarnya yang bagus itu harusnya pesulap merah ini sebelum melakukan pembongkaran trik gitu kan, dia bilang pembongkaran trik, harusnya dia samperin dulu tuh. Kalau bisa jangan cuma 1-2 perguruan aja gitu loh. Maksudnya dia minimal ambil 5 gitu kan, datang dulu sini, datang ke sana, datang ke sini. Nah, dia bandingkan. Nah, terus dia bandingkan dengan versi dia gitu. Karena nggak sama gitu, pasti beda-beda gitu loh. Nanti dia tinggal ambil kesimpulan aja gitu, mana yang memang benar-benar, mana yang triknya sama dengan dia. Nah, nanti baru dia kasihkan ke publik gitu loh. Nah, ini yang aslinya nih saya pernah lihat seperti ini, begini. Nah, begitu maksudnya. Nah, sedangkan nih ada juga nih yang versinya seperti ini, sama seperti saya. Nah, mungkin ini yang hanya trik, begitu harusnya gitu. Sebab apa ya? Kalau yang versi saya kan, yang versi yang sama dia sama teman-temannya, pasti teman-teman juga udah lihat kan ya. Yang dia di belakang dia isi dulu ya sugesti lah gitu kan. Kalau saya nggak begitu gitu. Yang dari aliran al-hikmah aja ya, yang saya pelajari gitu, yang memang kalau saya bilang sih ya tinggi lah gitu kan, itunya itu nggak seperti itu gitu. Kita malah sebelum latihan kayak model mukul begitu, kita ini dikasih amalan dulu.
suruh dibeli dulu, dipuasain dulu. Saya ada yang kalau awal-awal sih biasanya nggak banyak dulu ya, puasanya paling 3 hari atau seminggu. Seminggu pun kalau saya bilang itu termasuk banyak, biasanya sih cuma 3 hari aja. Nah, udah kita puasain nih, ya kan, udah kita beli, udah kita jikir nih, misalnya berapa gitu kan saya bilang manusia kan pertama kita nih seperti baterai kosong. Nah, baterai kosong ini kadang waktu misalnya beli HP nih, baterainya kosong, nah itu kan kadang dicasnya tuh lama, ya kan. Nah, ilmu kebatinan yang saya pelajari itu seperti itu gitu. Kita disuruh puasa dulu, artinya kalau ibarat HP kita dicas dulu, puasa dulu, jikiran dulu, ya kan, sholat tahajud dulu, ya kan. Nggak asal main-main begitu, enggak. Kita sholat tahajud, kita sholat sunnah, kita sholat duha, ya kan. Itu tuh bener-bener apa sih? Ya mungkin sih waktu dulu saya belum kerja kali ya. Zaman masih sekolah, jadi masih enak lah ngelakuinnya. Jadi puasa, udah begitu kita tuh puasa tuh yang bener-bener puasa gitu. Artinya kita nggak keluar, sebab takutnya batal gitu. Batal nanti bisa mempengaruhi dengan kualitas yang itu. Kadang mungkin ada juga mungkin takutnya yang batal, yang paling gagal gitu. Artinya gitu kita kan sedang mengasah kebatinan, ya kan. Sedang mentransfer tenaga dalam dari amalan itu gitu. Jadi kita benar-benar puasa tuh di dalam rumah, ya kan, paling keluar wudhu, ya kan, paling buka makan, ya kan, nah, nanti zikir lagi, nah tidur, gitu aja selama 3 hari gitu. Jadi kita memang nggak kemana-mana gitu, karena kita kan benar-benar masuk gitu. Nah, kalau udah begitu nih, baru gitu kita datang ke rumah guru. Nah, guru ini bisa tahu. Makanya orang-orang yang memang berilmu, saya bilang orang-orang berilmu itu bisa tahu kita ini berilmu atau kosong gitu. Maka itu tuh susah kalau membuat bener asli orang-orang yang berilmu, yang tawadu dalam keilmuannya tuh, nemuan mereka tuh susah. Kadang saya aja kalau ngobrol sama guru saya gitu, pengen ngobrol panjang lebar aja, kayaknya mereka tuh sekolah udah tahu gitu apa yang masalahan kita gitu. Makanya jarang gitu mereka, saya juga sampai ngobrol lama gitu kan. Ya kadang-kadang mereka juga udah seperti udah tahu gitu. Makanya mungkin batinnya tuh lebih tajam gitu. Nah, setelah mereka memang udah tahu kita ini udah ada, nah baru tuh dites. Ditesnya saya bilang, ditesnya juga kita tuh langsung gitu. Langsung berantem. Misalnya kalau ada orang yang memang badannya kosong, ya kalau misalnya memang dia nggak ada, makanya kata guru, nih belum masuk nih, ya kan, ulangi lagi, ya kan, oh puasa lagi, ini kayak puasa kamu nggak bener nih. Dia tahu gitu. Bukannya apa-apa bang, takutnya kalau seumpamanya nanti pas waktu berantem, kita berantem bang, kita berantem gitu, kita berantem. Kan saya bilang, cuman kan untuk itu nafsunya, untuk supaya kita tambah nafsu, biasanya itu dibilang kalau dalam ilmu yang saya pelajari itu namanya sambatan. Jadi kita seolah-olah tuh nyamat nafsu apa yang paling gede nih. Maka saya bilang itu biasanya yang paling enak dimainin nafsunya itu Pak Macan gitu. Kalau kita keadaan normal nggak usah disambat, ya bisa aja bang, bisa aja kalau semuanya nggak diiniin gitu. Ya cuman nggak kurang seni aja gitu, pakpok kena. Kalau memang nggak ada isinya nggak kena. Ya, cuma kasihannya kalau yang memang badannya kosong, toto maksain, sakit. Sebab apa? Sebab udah pasti kena gitu. Makanya sebetulnya
kalau yang begitu-begitu tuh nggak bisa dipakai bercanda gitu. Nggak kita di hipnotis sama guru, enggak, karena memang kan kita udah diisi, badan kita udah diisi, ya kan. Nah jadi kita bisa nyambat, bisa sebetulnya sih kalau saya bilang bisa fleksibel, dia bisa kita kayak ilmu kebatinan juga, terus tenaga dalam juga, terus sambatan juga gitu. Saya juga pernah misalnya udah nih waktu yang apa sih namanya, yang sebelum ke Alkima ini kan saya udah belajar juga nih. Ini saya pengen turun, ya udah turun aja, udah turun. Saya coba tuh, saya nggak mau pakai sambatan kan, saya ngamuk aja situ lah, biasa kayak berantem bak. Nggak kena. Kalau yang memang bener-bener dia yang amalannya tinggi ini, kita kayak menahan angin aja. Makanya kalau semakin kita nafsu, kalau dia mau jahat ya kita bisa sama dia, kita bisa bisa dimainin gitu. Makanya waktu praktek sama yang laduni itu, ya karena kan gimana ya, beda loh Bang. Sekarang orang bener-bener nafsu nih, orang nafsu berantem sama kayak Bang Marcel waktu ditonjok orang itu, beda Bang. Nah terus yang masalah dia bilang MMA, kok bisa kalah sama MMA gitu kan. Contohnya tinju aja, itu kan pakai teknik, ya kan. Dia nggak pakai nafsu. Dia kalau nafsuan ya kalah lah. Dia pakai teknik. Mana yang harus gue pukul gini-gini, dia pakai otak, ya kan. Artinya dingin otak dia, nggak nafsu gitu. Kalau tinju yang masuk tahu wak buk, ya dia bisa kalah sama musuhnya gitu. Nah itu juga seperti itu yang saya pelajari. Jadi istilahnya kita memang nggak ada unsur di hipnotis dulu, apa di ini dulu gitu. Ya intinya ya saya sih yakin dengan itu, berarti kan memang ilmu Allah ya. Kalau dari kacamata kebatinan, saya yakin berarti kan itu memang ilmu Allah, dan ilmu Allah itu ada gitu loh. Makanya apa sih, kalau saya bilang mah, kalau yang seperti itu mah sebetulnya terlalu tinggi sebetulnya. Kalau memang betul yang serius, yang emang asli ada ya, yang memang asli ada, saya bilang memang terlalu tinggi. Yang pernah saya dulu waktu kecil ya, SMP lah kalau nggak salah, saya dikasih itu juga, ada juga guru saya juga, cuman ya guru ya saudara, makanya nggak pernah saya bilang kemarin guru ya, karena saya udah anggap guru, saudara juga, mamang saya. Nah dia juga berguru juga tuh. Itu ke perguruannya apa tuh, saya juga kurang masih belum begitu ingat, sudah lupa juga gitu. Cuman setiap dia dapat amalan, dia pasti pulang nih, ya kan. Ini memang di sana juga udah dijasa, saya punya saudara, soalnya ini boleh nggak dikasih saudara saya, udah dapat izin istilah katanya kan. Nah itu dia pulang nih, itu dapat kalau nggak salah waktu itu amalan yang buat makan beling. Itu makan beling nggak sembarangan Bang, itu ada amalannya, bisa nggak terluka. Makan silet itu ada amalannya, cuman ya jangan ditelan. Kalau telan ya bisa rusak juga usus gitu kan. Itu kan sebenarnya hanya di mulut aja gitu. Makanya waktu kecil tuh, waktu masih zaman masih dengan kayak begitu-gituan, sekolah saya pernah saya bawa beling, dan makanya aja saya beling, saya gituin kan, saya tunjukin sama teman kan. Waktu di sekolah saya di Depok, di daerah Jati Jajar. Nah satu lagi yang telur, kalau nggak salah waktu itu telur kita bisa kasih apa sih, kayak kasih amalan tuh, kasih doa apa gitu. Nah itu bisa keras. Nah makanya nih ya, kalau memang mau pembuktian ilmu Allah tuh, kita jangan yang terlalu tinggi Bang. Kalau terlalu tinggi mah udah susah kita main logika, jujur aja. Main tadi kalau misalnya memang nanti insya Allah kalau masih ada waktu, ya kan, saya nanti insya Allah saya libur, sebab kemarin saya libur, saya libur, saya pergunakan buat silaturahmi ke orang tua saya, terus ke adik saya. Nah saya korek-korek informasi nih,
karena alhamdulillah gitu ya, nah dia adalah kenalan gitu, maka saya bakal informasi nih. Nah nanti insya Allah nanti yang ke guru saya pengen tanya gitu, punya nggak doanya yang buat apa sih, amalannya yang buat telur tuh bisa keras, Terus saya mau ingetin lagi, dulu saya pernah waktu ngaji di sini, kita waktu kita istilahnya wah masih zaman kayak model batu-batu, ada apa sih, ada batu-batu, ada isinya apalah, tapi memang nyata gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu batu anti gunting, coba saya ingetin, guru saya masih inget apa enggak, yang kalau misalnya kita pegang tuh rambut aja ya, kalau badan mau sobek ya sobek lah, kalau badan mah itu kan buat rambut doang, rambut digunting nih mempan apa enggak gitu. Makanya tesin terus di channel saya, nanti insya Allah lah pokoknya gitu kan. Soalnya saya kan hari-hari biasa saya kerja, paling saya ada waktu tuh Minggu, makanya nanti saya Minggu saya usahain gitu. Makanya paling hari biasanya saya upload video ya kan, video kayak begini aja lah gitu kan. Nanti kalau misalnya hari Minggunya nih, sebelum saya ke orang tua saya, tetepan ya kita orang tua tetap utama ya kan. Saya pindah rumah, tetap saya silaturahmi terus orang tua, saya jaga silaturahmi orang tua gitu. Nah itu, nah udahlah yang itu udah yang istilahnya yang nah ya saya lupa nih, ada juga teman saya sebutkan namanya ya, maaf buat yang saya sebut nanti namanya, yaitu Pak Ustadz Otang. Dia kakak seperguruan saya dulu waktu di Al Hikmah, tapi saya jujur aja walaupun kakak seperguruan saya nggak pernah latihan bareng, mungkin karena memang jarang ketemu gitu. Saya tahu orangnya, tetap tahu gitu, atau pas mungkin dia pas lagi latihan saya nggak ada, atau pas saya latihan dianya nggak ada gitu, atau mungkin dia latihannya bersama ustadz, karena memang saya juga kebanyakan guru saya juga waktu itu muridnya ustadz juga gitu. Ada yang Pak Ustadz dari Sukabumi, ada yang Pak Ustadz dari Jakarta, ada yang Pak Ustadz Otang gitu. Ya, mungkin dia latihannya sama Pak Ustadz juga yang memang beda kelas lah. Kalau saya mah pas masih kelas SMP lah gitu istilah katanya ya, karena kan saya juga kalau dibilang SD saya juga udah belajar ilmu begitu sebelum ke yang Pak Guru yang cuma ini. Nanti pasti saya sebutin guru, mungkin untuk sekarang saya belum bisa sebutin, nanti aja mungkin kalau pas kita main nanti ini namanya ini gitu, ini guru saya namanya ini. Nah nanti yang guru ngaji saya nih, yang saya bilang dulu dia apa sih namanya, yang kita kalau ngisinya itu di minum air dulu gitu, airnya di air jikiran ya kan, yang saya bilang waktu dia tuh waktu dulu kita ya itu mah dulu main-main sih, sangat main-main ya, yang batu apa sih namanya, batu yang anti cukur, seingat saya gitu. Makanya coba saya akan ngobrol banyak dengan beliau. Untuk yang penonton saya, makanya kalau mudah-mudahan nanti saya akan tunjukkan gitu bahwa ilmu Allah itu ada ya. Mungkin juga beliau juga nggak berani kalau istilahnya ini yang kecil-kecil aja lah, ketunjukan gitu. Nah kembali lagi ke yang Pak Ustadz Otang nih, dia malah unik teman-teman. Dia ilmu kebatinannya unik, ilmu tenaga dalamnya unik. Uniknya apa? Nih ya makanya tetap saya penasaran, saya pengen ngobrol sama orangnya. Insya Allah pokoknya saya akan temuin lagi dah pokoknya yang dulu pernah belajar bareng, terus guru-guru saya gitu kan. Insya Allah saya usahain gitu kan. Mudah-mudahan saya diberi rezeki lebih juga gitu kan. Ya kan kalau ini masa iya sih ya, istilahnya pulang kosong kan gak enak juga ya kan. Yang kita udah ngobrol ya kan. Dia lebih unik teman-teman. Dia tenaga dalamnya unik. Ini kalau si Marcel ini mukul, iya kan, dia kena, tapi nggak sakit. Dia kena tapi nggak sakit. Nyedot tapi
dia kena tapi nggak sadar, cuman dia nyedot. Jadi kalau kita mau mukul nih, harusnya misalnya kita kecepatan seumpamanya 10, mau mukul dia bisa jadi 15 kecepatan kita. Cuman dia dipukul, dia nggak sakit. Cuman saya makan tanya gitu loh, sama yang memang yang pernah latihan sama dia, sama yang mukulnya sakit apa enggak. Makanya saya masih penasaran gitu, saya mau nanya gitu. Makanya waktu guru saya ngomong dia nih beda tenaga dalamnya, artinya paling beda sama yang lain, dia punya keunikan tersendiri. Saya nih pengen ngobrol gitu, ntar biar teman-teman juga tahu gitu kan, buat tenaga dalam itu atau kebatinan itu beda-beda, nggak sama gitu. Nih dia nyedotnya seperti apa gitu kan, kalau misalnya dipukul orangnya yang mukul sakit apa enggak gitu kan. Misalnya harusnya kan kalau tenaga dalam kan semakin nafsu kita malah semakin ini kan, malah semakin jauh kan. Nah makanya kalau dia nyedot gitu, makanya saya ntar pengen nanya. Nah terus juga saya waktu kemarin pulang ke rumah orang tua ya kan, saya ngobrol nih, kebetulan adik saya juga istilahnya dia juga kebetulan pokoknya beberapa hari terakhir ini memang dia lagi punya nazar, punya diat, jadi memang nggak bisa diganggu, nggak bisa diajak keluar. Tapi kemarin alhamdulillah sih saya udah korek saya udah pancing gitu kan, lo kena nggak sama ini, kena nggak sama ini. Sebenarnya nggak nanya nama ini sih, cuma saya pancing aja, oh di sini namanya ini ya kan, saya sengaja tuh saya sebutin nama salah, oh enggak nama sini ya, berarti bener ya kan. Nah kemarin waktu saya ngobrol sama adik saya nih, ternyata ya memang awal dari orang tua saya, ya apa sih namanya, orang tua saya kalau saya bilang ya itu guru dari segala guru saya, ibu saya yang apa sih namanya, yang telah membina saya, yang telah membimbing saya, yang bahkan dulu dia juga ngasih amalan saya juga buat jaga diri saya juga, umi saya, Umi Haji. Orang tua saya apa sih yang ya saya belum bisa memberikan bagian materi. Nah, beliau ya yang saat ini hanya saya berikan, hanya saya berusaha menjadi anak yang berbakti pada beliau. Ya kalau ya istilahnya kalau mau di apa sih, bayaran pun kayaknya nggak bakal, seumur hidup saya pun nggak bakal bisa kebayar. Pokoknya orang tua walaupun sama kita tidak memberikan kita ini, yang jelas beliau adalah guru dari segala guru, orang tua yang paling terbaik ya kan. Ya memang semua orang tua baik, cuman beda kalau kasih sayang ibu tuh lebih beda, kasih sayang ibu tuh beda gitu, itu gitu. Nah kebetulan ibu saya juga kenal dengan orang-orang yang memang yang istilahnya yang ini, yang apa namanya, yang orang pintar lah gitu ya. Kalau saya bilang orang pintar, kalau saya bilang apa, bukan paranormal, karena kalau paranormal nanti disangkut pautnya dengan dukun lagi kan. Kalau memang orang-orang pintar dalam apa, dalam hal agama, maksudnya tawadu gitu kan, dalam apa, pintar kebatinan lah ya gitu ya. Dan orang-orang tawadu juga gitu, yang pertama saya dikenalkan di apa sih namanya, ya mungkin insya Allah lah gitu ya, suka datang juga sih dia dari Bogor, pokoknya daerahnya apa gitu ya, seperti saya salah sebut juga itu. Menurut yang
info yang saya dapatkan dari orang tua saya gitu. Nah beliau ini mempunyai golok, makanya ntar insyaallah gitu kita mudah-mudahan, dan beliau juga mau gitu ya ngobrol gitu. Nanti itu pun ya saya harus izin dulu sama orang tua saya, sama umi saya, umi Haji, karena kata adik saya kalau mau yang orang-orang yang istilahnya yang dia kenal ya harus izin sama umi dulu katanya, karena kita nggak sembarangan gitu, maksudnya kan kalau kita kan memang niatnya buat ngobrol gitu, soalnya kalau banyak kan orang yang ketemu dengan dia yang memang ada maksud gitu kan, soalnya kan memang mereka juga nyareat gitu, artinya ngebantu gitu, ngebantu dengan dia, dengan istilahnya semua dengan amalan-amalan Allah yang memang ayat-ayat dari suci Al-Quran gitu, bukan dari yang kayak praktek, dari ilmu ini enggak, biasanya sih mereka dari amalan-amalan gitu ya. Nanti kalau yang ke situ semuanya ini amalin ini nih gitu kan, sehari berapa kali gitu kan, minta sama Allah gitu kan, biasanya seperti itu biasanya gitu. Nah saya lanjutkan lagi yang apa ya, saya langsung sebutkan saja namanya Abah Jana. Maaf Abah Jana saya sebutkan namanya, saya takutnya ada yang nonton dari keluarganya. Saya anaknya Umi Haji gitu, insya Allah saya akan silaturahmi gitu. Kalaupun Abah Jana nanti datang ke rumah, insya Allah saya juga akan ngobrol, karena kemarin saya setiap ngobrol saya kadang minder sama orang itu, karena saya nih hidup saya nih apa sih namanya nggak tawadu gitu loh, maksudnya malah kacau gitu. Makanya ntar insya Allah saya mau, kalau dia nggak datang ke rumah, saya minta izin sama orang tua saya mau silaturahmi. Nah beliau katanya punya golok keramat. Nah golok ini katanya dari Jawara Marunda. Kebetulan dia memang, saya percayanya dia karena dia pun katanya orang Jakarta asli, orang Betawi. Nah si Jawara Marunda ini dia dapat dari kakak berguannya si Ji. Ini teman-teman tahu. Wallahu alam. Nanti mudah-mudahan beliau memang mau terbuka, mau ngomong gitu. Ya tapi ingat ya, istilahnya jangan ada yang bilang ini gitu kan. Ya kan? Ya mungkin sejarahnya juga nanti mungkin kalau sejarahnya udah tahu juga mungkin teman-teman juga mungkin bisa ngerti lah ya. Mudah-mudahan gitu. Nah untuk yang kedua nih, nanti insya Allah saya mau silaturahmi ke mungkin teman-teman sudah kenal karena memang beliau sudah familiar. Beliau pernah menjadi jawara di Jakarta, terutama di daerah Tanah Abang. Saya sebutkan namanya, yaitu Abah Ucu. Maaf Abah Ucu, kalau ada keluarganya nih saya bawa namanya di YouTube saya, di channel saya minta maaf sekali lagi. Saya anaknya Umi Haji, insya Allah saya mau silaturahmi. Kalau saya dapat izin dari umi saya insya Allah mau ke sana. Saya mau ngobrol-ngobrol gitu. Saya kan tinggal di Jakarta juga gitu kan, kadang suka ada ke daerah Tanah Abang juga gitu. Saya mau tahu istilahnya ya tahu lah teman-teman yang istilahnya masalah dulu Tanah Abang kan, teman-teman juga mungkin tahu karena memang sudah familiar juga gitu. Mudah-mudahan ya kan, insya Allah gitu, kalau saya diberikan rezeki yang lebih gitu kan, saya ada umur panjang gitu. Nah mungkin itu saja sih dari saya ya. Sebelum saya tutup gitu, yang saya lihat fenomena sekarang, sebentar aja teman-teman ya,
belum saya tutup. Saya lihat fenomena sekarang nih kayaknya makin berguling saya lihat di YouTube nih, antara pesulap merah dengan perdukunan nih udah semakin seperti bola liar aja gitu ya kan. Mendingan sih kalau kata saya mendingan duduk bersama aja gitu kan ya, cari solusi terbaik aja lah gitu, cari jalan terbaik aja, nggak usah ini diwawancari sebelah ini diwawancari sebelah ini gitu, masing-masing diwawancarai gitu ya, lebih baik duduk bersama gitu kan. Istilahnya kedepannya nih pesulap merah nih harus seperti apa supaya jangan istilahnya mengganggu ya. Jujur saya juga nggak menyalahkan pesulap merah membongkar trik ya kan, trik sulap. Cuman ya memang kalau menurut saya gitu ya, memang harusnya bongkar triknya aja gitu, bahwa ini nih yang dipakai pengobatan ini, sama ada yang dipakai pengobatan ini hanya trik. Nah ini trik-triknya nggak usah disebutin orangnya gitu. Kalau saya marah kan saya kan nyebutin kamu kan, ada kan yang misalnya yang pakai pengobatan ini soalnya trik sulap gitu loh. Kalaupun singgung pun apa mesti tersinggung gitu loh, gitu maksudnya. Terus untuk masalah yang ilmu yang saya model tenaga dalam apalah, tolonglah kalau istilahnya untuk mau membongkar seperti itu, lebih baik silaturahmi dulu ke yang memang cari infonya nih, perguruan ini di mana yang ngejalan ini gitu kan. Nah nanti dia tinggal sama dia bandingkan gitu loh. Ini ada loh yang sebenarnya ilmu semuanya tenaga dalam nih sama kayak seperti hipnotis gitu. Tapi ada juga loh yang memang benar, yang ada ilmu tenaga dalam yang asli, memang mereka seumpamanya memang harus puasa dulu, zikir dulu gitu. Ya memang nggak ada salahnya kan, nggak ada jeleknya kan. Artinya kita di dunia ini itu segala sesuatu hal tidak selamanya bisa dicerna oleh logika. Sekali lagi, di dunia ini itu segala hal, sesuatu apapun tidak semuanya bisa dicerna secara logika. Sebab ada juga yang memang istilahnya di luar akal nalar manusia gitu loh. Ini kalau misalnya maaf ya, seperti mukjizat ya kan para nabi ya kan yang diberikan Allah, itu kan ilmu Allah ya kan, itu kan ilmu dari Al-Quran gitu. Nah untuk yang karomah buat para wali, apa itu bisa dicerna secara logika? Itu nggak bakal bisa. Kalau Nabi diutus zaman sekarang yang orang apa-apa logika, susah kan untuk menyebarkan agama. Iya kan? Karena apa? Karena orang selalu disangkut pautkannya dengan logika. Sedangkan untuk hal-hal yang di luar logika itu butuh keimanan. Iya kan? Contohnya Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj itu nggak bisa pakai logika, itu nggak bisa pakai logika, itu pakai keimanan, itu nggak bisa pakai di itu dengan trik-trik. Itu butuh keyakinan, butuh keimanan bahwa Allah itu maha kuasa gitu. Makanya saya bilang segala hal sesuatu di dunia ini nggak selamanya semua itu bisa kita bongkar ya kan, kita pikir kita bisa buka dengan logika. Kadang ada juga yang memang
di luar akal nalar manusia. Dan satu lagi saya bilang, itu butuh keimanan dan butuh keyakinan bahwa itu ada karena Allah ada dan Allah menciptakan itu. Gitu maksud saya. Nah, untuk dukun-dukun pun yang dibongkar, kalau memang salah, kalau memang mereka mempraktekkan yang istilahnya yang kayak sulap merah itu adalah sulap, ngapain mesti marah? Apalagi dipakai nipu, ngapain mesti koar-koar? Iya kan, tinggal akui aja, iya, gitu loh. Walaupun sekarang kalau udah kejadian begini, kalau mau gua mati orang secara normal aja gitu. Kalau memang mereka ada amalan-amalan, ya tinggal saya pakai amalan-amalan ini loh, saya pakai doa-doa ini loh, iya kan, supaya mereka sembuh. Kita minta doa kepada Allah, iya kan. Makanya nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus saling introspeksi diri. Makanya mudah-mudahan dengan kejadian ini, cuman takutnya saya mah itu aja gitu. Kalau orang-orang yang sudah, ya mungkin niat pesulap merah baik, ya kan, bongkar ini, tapi harusnya juga disisipin bahwa ini nih ada loh, dari segi kebatinannya ada loh, dari segi apa sih namanya, ilmu Allahnya ada loh gitu, iya kan. Jadi nggak orang harus terpaku pada trik gitu, iya kan. Jadi orang bisa menilai gitu loh. Oh, yang ini nih loh, yang ada yang emang bener-bener ilmu Allah nih, ini loh gitu. Oh, ini masih sekedar trik gitu. Pokoknya kalau apalagi jalan akhir zaman ini, kadang-kadang kita suka ini zaman Dajjal nih, iya kan. Takutnya Dajjal pun pakainya tuh pakai logika, iya kan. Jangan jauh-jauh. Kita memperebutkan kemerdekaan RI, perang dengan penjajah Belanda. Itu teman-teman juga pasti pada tahu semua kan. Itu dengan menggunakan bambu runcing. Cerita dengan menggunakan bambu runcing. Kenapa Indonesia bisa menang dengan hanya menggunakan bambu runcing? Mas saya ketawa waktu ada yang komen ke saya, kenapa tentara, kalau memang ada ilmu kebatinan, kalau memang ada, kenapa tentara pakai senjata? Iya kan? Nah sekarang saya balikin lagi. Dulu Indonesia gak punya senjata. Ada, cuman gak secanggih Belanda. Kenapa bisa menang melawan penjajah hanya dengan menggunakan bambu runcing? Kalau di situ tidak ada kekuasaan Allah dan zikir orang-orang berilmu dan keyakinan kita pada Allah, kita mau istilahnya kita mau mempan ditembak apa enggak mempan ditembak, kalau kita udah berjuang, kita yakin insya Allah kita bisa, kita kuat. Kalaupun kita meninggal, berarti kita takdir syahid. Daripada orang yang cuma pakai logika, belum apa-apa sudah takut, dia nggak bakal percaya dengan adanya kekuatan Allah. Sebab nah itu, kalau orang yang dulu, orang-orang dulu yang cuma istilahnya yang misalnya yang para alim ulama yang mendoktrin apa-apa dengan logika, dengan akal sehat, melawan pakai bambu runcing, yakin insya Allah nggak bakal pada berani. Yakin saya nggak bakal pada berani. Iya kan? Ya mungkin memang ada yang ada pakai senjata, ada gitu kan. Cuma kita tahunya kan dulu Indonesia tuh pakai bambu runcing. Tapi kenapa Indonesia bisa menang? Kalau saya salah, omongan saya salah, silakan protes.
kepada orang yang telah membuat cerita, kepada orang sejarah bahwa Indonesia dulu melawan menjajah menggunakan bambu runcing. Silakan protes. Ya kan? Makanya sekali lagi saya tegaskan bahwa di dunia ini tidak semua harus dikupas, tidak semua harus segala sesuatu dipikirkan dengan logika. Ya kan? Kadang ada juga memang hal-hal yang di luar akal dan nalar manusia. Mungkin mungkin itu saja dari saya. Apa sih namanya? Mungkin itu saja dari saya. Maaf saya lupa nih. Ya, untuk teman-teman atau penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, tekan lonceng notifikasinya, nanti kalau ada video-video baru, insya Allah gitu kan. Nanti teman-teman bisa lebih tahu gitu. Makanya kita akan kupas lah istilahnya. Nggak semua itu bisa dengan logika gitu. Mudah-mudahan ya, cuma mudah-mudahan gitu kan. Nanti insya Allah kita datang ke memang orang-orang yang paham di bidang keilmuan itu. Sekali lagi mungkin selesai dari saya, Kang PA, tukang apa sih katanya ya tadi, Kang PA, tukang penjelajah aspal. Dan sudah siang juga, saya mesti cari rezeki juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam berusaha, diberikan rezeki yang barokah gitu, yang mencukupi keluarga kita gitu kan. Istilah katanya sedikit berkah banyak barokah, jadi bermanfaat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.